kan sahamnya itu harus diliatin terus nih, nanti takut rugi, takut untung, jadi diikutin terus, akhirnya pekerjaan sendiri tidak fokus, Pak. Betul, Pak. Nah, makanya bagi rekan-rekan yang mungkin masih bekerja, jadi mungkin Anda bisa mengawal dari investor. Tapi bagi Anda yang mungkin punya waktu luang lebih, mungkin Anda mungkin kepingin jadi trader profesional, Anda bisa jadi trader. Nah, makanya Anda harus menetapkan dulu Anda mau jadi investor atau jadi trader, karena cara pengambilan keputusannya beda. Kalau trader nggak mungkin mau, Pak, dollar cost averaging, Pak, nggak mungkin mau. Ya, kalau trader mereka biasanya ya beli, kemudian dia ada yang membuat misalkan target exit plan-nya berapa. Saya selalu mengajarkan exit plan, Pak. Exit plan saat untung dan exit plan saat rugi. Yes. Nah, yang saya paling tekankan adalah exit plan saat rugi, terutama kalau membeli saham-saham yang lapis 2 atau lapis 3 atau bahkan spekulatif stock, Pak. Karena itu betul-betul harus melakukan yang namanya cut loss, stop loss. Kalau enggak, wah, kita kerugiannya dalam banget, Pak, itu, Pak. Kerugiannya bisa nggak terhitung ya, Pak. Ya. Kalau Anda sebagai investor, otomatis kan Anda melakukan averaging down, itu kan berarti Anda Anda melakukan pembelian terus-menerus, berarti Anda melakukan averaging. Entah itu averaging up, entah itu averaging down. Sementara di trader itu tidak boleh melakukan averaging down, terutama kalau saham-sahamnya saham-saham yang spekulatif stock. Ya. Kenapa? Karena saat averaging down harga dalam lagi, turun lagi, Anda turunnya di double kan, Pak. Kemudian di averaging lagi, turun lagi, jadi quarter, Pak. Nah, itu wah, bisa ruginya banyak banget seperti itu. Makanya Anda harus menentukan dulu Anda mau jadi trader atau jadi investor. Nah, kalau enggak, maka Anda bisa berakhir jadi nyangkuter, Pak. Jadi kalau Anda nggak menentukan investor atau trader, Anda akan berakhir jadi nyangkuter. Apa maksudnya nyangkuter? Awalnya mengatakan dirinya trader, tetapi setelah nyangkut ngomongnya jadi investor. Itu bukan investor, itu nyangkuter, Pak. Iya, iya. Jadi memang kedisiplinan itu yang nggak gampang, karena betul. Karena dari pengalaman dia nanti cut loss naik. Aduh, kalau nggak di cut loss ini nggak jadi rugi. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang membuat akhirnya kedisiplinannya itu hilang, Pak. Iya. Dan itu yang membawa kehancuran sesungguhnya. Betul, Pak, betul. Pak Tonik, ini sekarang kalau orang yang banyak invest saham-saham fundamental, sudah dipilih yang bagus, big cap, terus cenderung keuntungannya juga masih oke meskipun pandemi. Tapi sahamnya ini kan turun terus nih, Pak, sahamnya ini, Pak. Dan cenderung apa ya? Tidak ada kejelasan. Ini maunya gimana sih, ini perusahaan bagus kok turun terus. Nah, ini menurut Pak Tony gimana, Pak, kalau banyak yang invest sudah saham pilihan tapi kok masih turun gitu? Ya, kalau kondisi seperti itu, ya kalau Anda investor, Anda kan dollar cost averaging, tetap Anda harus beli kan. Malah semakin murah kan semakin seneng, Pak, dapat lotnya semakin banyak. Iya kan? Kalau Anda sebagai investor. Tapi kalau Anda sebagai trader, ya mungkin walaupun berfundamental, kalau Anda memang sudah memilih jadi trader, ya harus Anda punya stop loss. Nah, Anda stop loss, kemudian saat harga sudah mulai terjadi pembalikan, Anda masuk, Pak. Oke, jadi kalau menurut Pak Tony, kalau sebagai investor ini justru dapat diskon gitu ya, Pak. Betul. Ya, beli lagi untuk average down. Iya. Tapi kalau sebagai trader, sesungguhnya waktu sudah turun dan di batas cut loss, sudah cut loss dong. Cut loss, Pak. Jadi betul. jangan dibiarin, sudah di Betul. cut loss, sehingga tunggu posisi yang mungkin bisa masuk lagi, tapi dengan strategi cut loss atau take profit lagi. Jadi memang itu kalau trader harus disiplin ya. Iya. Karena kalau dia disiplin, benernya 5, salahnya 5, mungkin dia masih untung. Karena kalau profit kan biasanya poinnya 2 kali lipat daripada cut loss ya. Betul, betul. Iya. Nah, Pak, ini banyak sekali nih orang yang sudah terlanjur beli fundamental saham yang sudah beli saham-saham blue chip tapi mengalami kerugian
akhirnya mengalami kerugian, cut loss beberapa kali. Jadi akhirnya terus nggak pede untuk beli saham yang blue chip lagi, dan tergoda untuk masuk ke tech company atau ke saham-saham digital. Nah, menurut Pak Tony gimana ini ya? Saham-saham untuk tech company yang menurut saya valuasinya juga banyak yang tinggi ya. Yeah. Jadi sebagai contoh misalnya bank-bank yang masih baru, bank-bank digital ya, itu valuasinya bisa ngalahin bank-bank konvensional yang sudah eksis, yang sudah punya cabang demikian banyak ya. Itu dalam waktu sangat singkat sudah luar biasa sekali tuh valuasi semuanya ya. Jadi gimana ini kalau menurut Pak Tony ya, mungkin kasih pandangan supaya para milenial ini bisa lebih memahami dan mengerti ya Pak. Iya, saat ini ya influencer atau analis itu terpecah menjadi dua kubu, Pak. Kubu yang pertama adalah kubu value investing yang selalu melihat nilai fundamental perusahaan. Ada lagi tipikal kubu yang lain ya. Itu mereka yang tipikalnya itu adalah ngelihatnya adalah prospek ke depan, Pak. Future valuation. Nah, diharapkan kalau bank digital itu kan ke depannya wah, future-nya luar biasa. Tapi permasalahannya, Pak, kalau bagi saya lebih mudah untuk menghitung yang namanya company valuation atau fundamental daripada future valuation. Karena future valuation itu nggak kebayang gitu, Pak. Nah, sehingga ya saya pribadi jujur kalau memang saya melakukan pembelian di saham-saham tersebut, maka saya akan melakukannya hanya untuk trading gitu. Jadi pada saat dia break resisten segala macam, kemudian saya dapat rumor yang oke, nah saya masuk gitu. Tapi kemudian ya saya harus menentukan batas kira-kira resistennya di mana nih. Ya udah saya jual gitu aja. Hanya untuk trading, tapi bukan untuk investasi. Kalau untuk investasi jelas saya akan mengambil yang saham-saham yang berfundamental, Pak. Saham-saham bank yang saat ini memang sudah besar, Pak, gitu. Yang memang secara fundamental bagus dan sebetulnya itu lebih murah, jauh lebih murah. Dan yang itu sudah pasti dapat dividen, Pak. Kalaupun kita nyangkut, Pak, itu kita masih dapat dividen, Pak. Kalau di bank-bank yang digital yang baru-baru, yang fundamentalnya masih belum tahu dan harganya udah menurut saya sudah terlalu tinggi, ya itu kalaupun turun, kalaupun sampai turun itu bukan hanya kita mengalami capital loss, mungkin dividen pun juga nggak dapat gitu. Nah, jadi kalau saran saya sih, kalau Anda masih newbie, jangan tergoda untuk membeli saham-saham yang istilahnya Anda perusahaannya pun kurang begitu mengenal gitu loh. Ya, Anda juga belum paham tentang laporan keuangan. Saran saya jangan, daripada Anda mengalami kerugian. Jadi saya selalu berpesan kepada orang untuk teliti sebelum investasi, Pak. Ya. Iya. Karena belum terbukti proven ya Pak ya, masih belum ada bukti ya Pak ya. Iya. Padahal nilainya itu kalau saya amati ada yang price book value-nya sudah di atas 30 kali itu. Wah, betul. Itu kan luar biasa sekali nilainya ya. Jadi kalau sampai nanti itu terjadi kegagalan ya pasti kerugiannya itu besar sekali. Jadi memang saya setuju Pak Tony tadi ngomong kalau mau untuk trading ya silakan, tapi tetap harus disiplin terhadap cut loss sama untuk take profitnya itu. Kalau mau diangkat terus ngikutin kenaikan harganya dan cut lossnya ngikutin kenaikan harga ya silakan, tapi pasti proporsionalnya dari seluruh investment itu kan tidak besar-besar ya Pak ya. Mungkin cuma 5% atau maksimal 10% lah, 10% gitu ya. 10%. Dan itu betul-betul Anda harus disiplin cut loss. Anda nggak boleh takut untuk cut loss itu, karena
Kalau pada saat turun Pak, yang saya ngeri seperti yang kemarin saham farmasi itu tarik ke atas kemudian turun, itu kan ARB berjilid-jilid Pak. Iya, iya. Jadi Ini kita anak-anak mau muda cut loss pun ini- nggak bisa Pak. Karena Anak-anak begitu muda open ini yang langsung auto reject bawah. Ingin apa? Kenaikan itu dalam waktu yang cepat, Pak. Makanya Ya. ini akhirnya saham-saham tech company ini kan dikejar semua ya. Karena mereka ini tidak mau lama-lama, maunya cepat loh. Mana bisa orang sekarang yang investasi ya itu pasti kalau cepat ya itu high risk ya high gain ya high risk. Betul. Risknya juga tinggi. Jadi mesti jangan lupa untuk menghitung resiko gitu ya. Betul. Ini nanti kan juga ada saham-saham dari GoTo ya, nanti Ya. Bukalapak ini nanti Ya. IPO duluan. Tanggal 6. Nah, ini kan memang perusahaan-perusahaan yang teknologi ini lagi lagi diincar oleh banyak Dibanding. investor, Pak. Ini lagi naik daun ini. Yes. Luar biasa sekali peminatnya. Ya, ya. Dan pesan saya, kalau Anda melakukan pembelian di saham-saham yang secara valuation sangat tinggi, itu yang pertama tadi saya sudah pesan, jangan takut untuk cut loss. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menggunakan dana T plus atau margin. Ini Wah, iya. catatan penting. Kenapa? Wah, itu Karena tambah banyak bahaya orang, lagi itu, Pak. banyak Kalau rugi orang bisa double-double ya. Oh iya Pak, karena banyak orang yang memanfaatkan fasilitas T plus Pak. Nah itu begitu rugi, yang namanya leverage saat untung ya leverage Pak. Tapi saat rugi juga ruginya juga tambah dalam gitu, leverage Iya. juga gitu. Dan Nah. ada yang lebih berani lagi, yang lebih agresif lagi, beli saham, pinjem uang, Pak. Nah. Waduh, ini bahaya sekali. Jangan pinjam uang ya, nah itu berbahaya. Bahaya sekali. Betul. Iya. Apalagi saat ini yang lagi tren kan itu utang online Pak. Nah Iya. ini saya sarankan jangan deh. Kenapa? Iya. Karena kalau kita utang online, yang namanya KTA itu aja bunganya udah tinggi. Tapi KTA Betul. masih survei Pak. Iya. Kalau utang online nggak ada survei loh Pak. Berarti kan tingkat resikonya lebih tinggi lagi. Maka bunganya juga akan sangat tinggi. Dan Ya. yang repot Pak, jaminannya nggak ada Pak. Nah, tapi apakah betul nggak ada? Sebetulnya ada jaminannya loh Pak. Apa jaminannya? Mereka kan selalu harus mengisi bahwa dia harus menyetujui data di kontak handphone itu harus dicentang, boleh diakses sama yang ngutangin Pak. Nah, yang berbahaya kalau sampai kemudian dia nggak bayar, itu semua kontak di handphone ini akan dihubungin untuk membantu si pinjaman online ini untuk dibayar utangnya, nyuruh kontak-kontak itu untuk ngingetin sama orang itu kan sama dengan mempermalukan Pak. Nah, Itu jahat sekali itu, Pak. Itu Jahat jahat sekali, sekali Pak. itu. Betul. Karena itu bunganya itu wah, itu mencekik leher itu. Itu sama sekali tidak boleh disentuh lah itu ya. betul. Jadi Karena jangan itu berpikir bahwa ya, jangan berpikir bahwa kalau utang online itu nggak ada jaminan. Jaminannya Iya. besar banget. Jaminannya adalah berapa harganya? Jaminannya adalah harga diri Anda. Dan yang namanya harga diri kan mahal banget Pak. Kita Iya. begitu nama kita rusak mau berbisnis sudah nggak bisa kan Pak. Orang sudah nggak Tony, trust sama kita. kalau selain ini tech company atau bank-bank digital yang saat ini lagi digandrungi ya. Ya. Ini banyak ini milenial ini yang lagi gandrungi untuk investasi kripto, Pak. Jadi Ya. larinya ini karena fundamental karena blue chip, saham-saham blue chip ini karena tidak naik-naik kok malah cenderung turun. Jadi larinya ini ke yang semua yang menurut saya resikonya lebih tinggi ya. Benar. Malah banyak juga yang masuknya ke forex ya. Benar. Nah Itu gimana menurut Pak Tony? saya jujur saya nggak mengatakan bahwa itu tidak bisa untung. Ya, tapi tingkat kemungkinan Anda loss jauh lebih besar daripada kemungkinan Anda rugi. Nah, jadi dalam hal ini saham itu udah menurut saya itu secara klasifikasi itu termasuk investasi yang agresif. Ya, karena high risk high return. Tetapi Ya. kalau
saham-saham yang masuk di future dan kripto itu saya mengkategorikannya di kategori super high risk, Pak. Super agresif. Super high risk itu. Ya, super hati-hati high itu risk. sobat sukses. Super agresif. Kenapa? Karena kalau Anda masuk ke futures, nah futures ini ada 3, Pak. Ada 3 tipe. Yang pertama adalah indeks. Dulu sempat tren ada indeks Nikkei, Hang Seng, Dow Jones yang diperdagangkan. Nah, kemudian yang tipe kedua adalah indeks komoditi ya, yang dipasarkan emas, kemudian coklat, CPO, nah itu ya. Nah, terus kemudian crude oil, nah itu masuk dalam komoditas. Komoditas sendiri dibagi 2 sih. Ada yang namanya soft commodities dan ada yang namanya hard commodities. Kalau soft commodities lebih ke arah perkebunan. Kalau soft commodities ke perkebunan, kalau hard commodities ke arah pertambangan gitu. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe forex futures. Nah, saat ini Bapak Peti memasukkan yang keempat, Pak, kripto. Jadi masuk di sini. Nah, mengapa saya mengatakan ini super high risk, super agresif? Karena rata-rata kalau Anda investasi di futures, Anda harus melakukan yang namanya leveraging, Pak. Leveragingnya bukan 1:1, tapi 1:100, Pak. Nah, berarti uang kita itu cuman 1%-nya, Pak. Pergerakan harga 1% naik, kita dapat returnnya 100%, Pak. Pergerakan harga 2% naik, 200%. Makanya para agent mereka, broker mereka kalau promosi, wah, kalau kamu investasi di sini bisa returnnya bisa ratusan persen, bisa 300%, 400% dalam sebulan. Itu yang mereka janjikan. Dan banyak orang tergiur, Pak. Nah, repotnya mereka tidak bisa berpikir bahwa kalau returnnya 300-400%, maka sebetulnya risknya atau resikonya sama, Pak. Sama-sama 300 juga 400%. Cuman yang diomongkan kan selalu returnnya. Kenapa? Karena orang selalu dipancing kalau berinvestasi itu di 3 hal, Pak. Yang pertama adalah, kalau saya supaya urut ya, Pak ya, saya mengatakannya FGH, Pak. Yang pertama adalah fear, rasa takut. Yang kedua greedy. Yang ketiga adalah rasa hope, berharap. Nah, kita selalu dipancing dengan fear, greedy, and hope. Nah, dalam hal ini mereka selalu yang paling gampang dipancing itu adalah greedy, Pak. Nah, ini yang membuat banyak orang yang akhirnya tanpa pikir panjang masuk. Baik, dan itu sering, Pak. Bukan hanya di future sih, di saham pun juga seperti itu. Greedy-nya dimainkan gitu. Saat kondisi harga turun seperti ini, itu hope-nya yang kalau harga turun gini yang dimainkan adalah fear-nya, ketakutannya gitu. Nah, ini yang memang biasanya dimainkan oleh market maker. Fear, greedy, and hope. Ya. Nah, ini harus pahamin gitu. Ini bahaya sekali. Jadi memang Betul. para sobat sukses ini harus benar-benar paham ya, karena yang dari data-data saya rasa yang untung ya itu cuman 1-2% aja, yang lainnya itu bisa mengalami kerugian semua. Jadi ini resiko yang sangat besar karena greedy itu tadi. Betul. Kita semua kalau memang maunya untung, nggak mau rugi, ya akhirnya justru masuknya lebih dalam lagi dan mengalami kerugian yang tambah tidak terbatas gitu ya. Betul, Pak. Dan Pak Tony, di future ada hukum 90, Pak. Berapa persen, Pak? Hukum 90, Pak. Jadi ada bagi orang yang sudah mengenal future rugi. itu ada yang namanya hukum 90. Jadi 90% orang yang berinvestasi di future itu mengalami kehilangan 90% uangnya dalam 90 hari. Nah, itu survei, Pak. Iya. Saya nggak mengatakan bahwa semuanya rugi loh. Ada yang expert yang bisa untung dari sana. Tapi ya mereka yang sudah expert, yang memang mereka betul-betul mempelajari dan mungkin sudah loss dulu banyak sebelumnya gitu. Kalau saya probabilitasnya seperti itu tingginya ya harus dihindari lah ya.
ini cari uang kan setengah mati susah payah ya. Mana mau dibuat invest seperti itu ya, jangan gitu. Betul. Nah, Pak Tony, ini mungkin Bapak bisa kasih kiat-kiat kepada sobat sukses yang masih bekerja juga sebagai karyawan ya. Ada juga yang sudah punya usaha atau punya UMKM. Nah, itu sebaiknya berinvestasi bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan nilai tambah untuk hari masa depan nantinya gitu, Pak. Iya. Yang pertama, kalau Anda mau melakukan investasi, itu jangan sampai mengganggu kehidupan Anda pada umumnya. Itu pesan saya yang pertama. Maka dari itu kita harus membuat yang namanya pos-pos keuangan. Saya mengatakan kita harus membuat yang namanya money management buat kehidupan kita. Nah, dalam buku saya yang ini The Secret of Wealth Management yang kebetulan saya buat bersama tim saya di BIC. Nah, itu kami membagi bahwa pada saat orang menerima income, entah itu dari gaji, entah itu dari hasil usaha atau gabungan antara gaji dan hasil usaha, itu dalam kondisi income 1 bulan, itu Anda harus membaginya dalam 5 pos, Pak. Pos yang pertama adalah pos need untuk kebutuhan sehari-hari. Pos kedua adalah pos want untuk keinginan kita atau impian kita. Nah, kemudian kalau bagi orang yang punya utang, Anda harus punya pos untuk bayar utang atau untuk pos debt yang saya katakan untuk bayar utang. Nah, yang keempat, ini yang paling penting nih. Anda harus punya pos saving. Yang mana pos saving ini untuk menabung, dalam hal ini tabungan ini lebih ke arah untuk safety, untuk dana berjaga-jaga. Jangan sampai kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada anggota keluarga yang sakit atau diri kita sakit, kecelakaan, atau mohon maaf ya Pak ya, mungkin terkena PHK. Saat ini kan orang terkena PHK itu tidak selalu karena dia tidak bisa bekerja, Pak. Kalau kondisi perusahaannya seperti saat ini terkena krisis kan juga akan melakukan PHK kan Pak. Sehingga kita harus berjaga-jaga terhadap yang namanya PHK juga. Nah, saat kondisi seperti itu, kita masih bisa hidup dengan pos yang keempat yang namanya pos saving gitu. Nah, yang kelima baru pos investasi. Jadi dalam hal ini pos investasi ini hanya bagian daripada 5 pos ini. Yang mungkin pada awalnya kalau Anda masih pemula, mungkin pos investasi baru berkisar 10-20% gitu ya Pak ya. Nah, itu yang Anda investasikan. Sehingga kalau Anda melakukan loss, mengalami yang namanya loss di investasi Pak, itu kehidupan Anda tidak akan terganggu. Hanya kondisinya ya menjadi kehilangan uang untuk investasinya jadi hilang. Tapi dalam hal ini kan masih bisa dicari Pak. Jadi tidak membahayakan kehidupan Anda. Nah, dari pos investasi ini Anda juga harus membaginya lagi ke dalam yang pertama investasi yang jenisnya agresif, yang kedua adalah investasi yang jenisnya moderate, dan yang ketiga adalah yang jenisnya konservatif. Ya kalau yang konservatif masuknya kan bisa ke deposito, ke reksadana pasar uang, kemudian ke obligasi seperti itu ya. Nah kalau yang moderate mungkin bisa beli emas atau properti gitu kan. Nah kalau Anda mungkin yang agresif, Anda bisa masuk ke reksadana saham atau masuk ke saham. Ya bagi Anda yang sudah expert nih, kalau Anda mau masuk ke yang super agresif seperti future, kalau Anda memang sudah expert silahkan seperti itu. Jadi ini tidak akan membahayakan kehidupan Anda. Dan jangan pernah ngambil dana utangan untuk investasi. Nah banyak sekali saya mengenal orang yang terlalu agresif Pak. Dia mengambil dana utangan untuk investasi. Nah bayangannya investasi itu selalu indah hasilnya. Tidak pernah berpikir ada kemungkinan terjadinya loss. Dan pada saat dia loss, dia kesulitan dalam membayar hutang. Nah ini yang berbahaya Pak. Nah dan apalagi kalau dia sampai kesulitan, kadang-kadang yang ya kalau yang punya posisi kadang-kadang bisa melakukan korupsi di kantor segala macam. Nah ini yang berbahaya bukan lagi keuangannya, posisinya dia, jabatannya dia, karirnya dia juga dipertaruhkan Pak.
Nah, ini yang saya harapkan jangan sampai terjadi. Nah, makanya karena kalau sampai investasinya yang sangat berisiko dan akhirnya mata gelap melakukan segala macam cara untuk menutup kerugian-kerugian itu ya Pak. Iya Pak. Jadi hidupnya memang akhirnya nggak nyaman. Jadi memang investasilah sesuai dengan kemampuan pendapatan dari masing-masing yang tetap kehidupannya bisa dijaga secara sehat ya, keperluan sehari-harinya juga terpenuhi, keperluan bulanannya terpenuhi, tapi tetap menyisihkan untuk investasi gitu Pak ya. Benar Pak, benar. Nah, jadi, portfolio investasi tadi Bapak membagi 3 kan ya? Ya. Ada yang agresif, moderat, sama yang mungkin konvensional gitu ya. Iya. Nah, itu secara persentase dibagi-bagi atau bagaimana ya Pak ya? Kalau memang mau investasinya di saham, di emas, properti, maupun di deposito gitu ya? Iya. Nah, biasanya memang ada beberapa cara untuk pembagian portofolio Pak, investasi ya. Nah, mayoritas kalau kita pergi ke bank atau pergi ke perusahaan aset manajemen, kalau kita mau membeli reksadana, ini yang paling sering melakukan survei ya Pak ya, kuesioner. Jadi kalau kita mau beli itu harus isi kuesioner dulu. Nah, itu dari ngisi kuesioner kita bisa tahu tipikal kita itu termasuk tipikal yang apa. Kalau tipikalnya yang agresif, maka dia akan diarahkan ke reksadana saham. Kalau tipikalnya yang konservatif, akan diarahkan ke reksadana pasar uang. Kalau yang tipikalnya itu yang risk netral, yang moderate, maka diarahkan bisa ke reksadana campuran seperti itu. Nah, kita harus mengetahui kita ini karakternya apa? Apakah agresif, moderate? Apakah agresif, moderate atau konservatif? Apakah kita itu risk taker, risk averse atau risk netral? Nah, ini kita harus tahu karakter kita apa. Nah, biasanya yang paling gampang itu Pak, untuk pembagian klasifikasi investasi. Nah, tapi kalau saya pribadi jujur lebih suka yang berdasarkan usia. Nah, yang berdasarkan usia itu di buku kita di Secret of Wealth Management, kami membaginya itu antara usia di bawah 35 sampai 55 dan 55 tahun ke atas. Kenapa? Kalau di bawah 35 biasanya kan masih fresh graduate, masih pekerja muda, yang gajinya mungkin masih belum besar, karirnya belum tinggi ya. Kalaupun berbisnis usahanya masih merintis, sehingga uang yang diperoleh kan masih kecil Pak. Nah, itu saya lebih cenderung mengarahkan untuk investasilah lebih cenderung ke agresif. 50% boleh di agresif, 30% di moderate, 20% di konservatif. Tapi kalau Anda di usia 35 sampai 55, nah ini kan duitnya sudah mulai banyak Pak. Walaupun persentasenya dikecilin, tapi secara nominal kan lebih gede Pak. Nah, ini saya kurangin supaya karena mempertimbangkan faktor keamanan. Jadi agresifnya tinggal 40%, kemudian moderate-nya 30%, kemudian konservatifnya 30%. Nah, saat usia 55 tahun, dalam hal ini kan otomatis kan sudah pensiun Pak ya, rata-rata ya. Kalau yang pegawai rata-rata 50 tahun usia pensiun. Kalau kita yang entrepreneur, mungkin kita nggak pensiun, tapi mungkin ya kita sudah waktunya menikmati masa pensiun gitu Pak ya. Jadi mungkin porsi bekerjanya sudah lebih berkurang. Dalam hal ini otomatis kita pun juga harus lebih konservatif. Saya lebih menekankan 50% konservatif, 30% moderate, dan hanya 20% yang agresif. Seperti itu. Oke. Itu masukan yang sangat bijak ya Pak ya. Ya. Jadi memang kalau memang konservatif ya tentu pendapatannya lebih kecil daripada yang agresif. Tapi agresif keuntungan bisa lebih besar tanpa batas. Tapi kalau kerugian juga akhirnya bisa banyak juga. Resikonya juga lebih besar. Semuanya harus diperhitungkan lah segala macam resikonya ya. Iya. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaannya Pak Hermanto. Saat ini kalau bunga bank deposito hanya 3%, belum dipotong teks 20%, itu 25 tahun baru double Pak. Jadi betul. uang
misalnya 10 juta, 20 tahun kemudian baru jadi 20 juta. Nah ini kan memang benar-benar belum kepotong inflasi segala ya. Betul. Jadi nilainya memang sangat kecil sekali. Betul. Kalau yang dipilih adalah deposito ya. Iya. Itulah Pak yang Tony sendiri tadi di awal ada cerita pernah mengalami kerugian sampai sebesar nilainya mobil Mercy di awal-awal investasi. Nah, selama Pak Tony sebagai investor ini keuntungan yang tertinggi apa, Pak? saya pernah untung besar di UNTR, Pak. United Di apa, Tractor. Pak? United Tractor, Pak. United Tractor, UNTR. Oh, di saham ya, Pak ya. Saham. Jadi Bapak pernah mengalami keuntungan investasi di saham, itu nilainya berapa kalinya Mercy itu, Pak? Lumayan, Pak. Itu bisa mengembalikan kerugian saya, Pak. Itu yang mengembalikan kerugian saya saat itu. Saat saya kena Mercy itu kan 2008 ya, 2003 ya, saya pernah ngalamin ya. Kemudian saya averaging down naik. 2008 saya kena lagi, Pak. 2008 saya kena lagi karena kita nggak pernah tahu krisis itu kapan terjadi gitu kan, Pak. Dan pada saat terjadi itu kan penurunannya dalam, Pak. Nah, saat itu saya kena lagi dan waktu itu mau cut loss pun nggak bisa, Pak. Kenapa? Begitu open market langsung langsung ARB, Pak. Auto reject bawah. Jadi saham UNTR itu dari harga 20.000, Pak, sempat menyentuh harga 2.400 kemudian rebound. Wow. Nah, saat harga 2.400 itu saya melakukan pembelian, Pak. Sejumlah harga yang saya beli saat saya beli UNTR di atas. Jadi saya beli di 20.000, saya beli lagi averaging down di 2.400, Pak. Nilai uangnya sama, Pak. Kan namanya dollar cost averaging. Average-nya jadi 11.000 gitu, Pak, kalau jumlahnya sama ya. Enggak, Pak. Kalau jumlah uangnya, kalau jumlah lotnya sama, ya 20.000 tambah 2.000 dibagi 2, 11.000, Pak. Tapi kalau uangnya yang sama, Pak, itu jadinya average saya turun banyak, Pak. Oh, ini uangnya yang sama. Iya, betul. Wah, luar biasa. Saya melakukan dollar cost averaging, Pak. Lagi di atas 20.000, Pak. Iya, kemudian harganya balik. Ya, cuman memang waktu itu saya sempat pada saat naik saya jualnya kita nggak pernah tahu ya, apakah naiknya itu kenceng seperti itu atau naiknya itu ada. Biasanya saham kan selalu naik turun ya, Pak ya. Nah, saya jualnya bertahap, Pak. Seperti itu. Okay. Nah, dan dari mana dananya? Mungkin Pak Hermanto tadi beberapa kali tanya sama saya, Bapak averaging dari mana dananya gitu. Ya. Nah, dananya kan tadi saya mengatakan, saya saat investasi, saat itu kan usia saya masih sekitar 30 tahun ya, Pak ya. Nah, kan 50% di konservatif, 50% di agresif, 30% bermoderate, 20% di agresif. Agresif saya kan kena nih 20% nih. Ya. Agresif saya kan kena nih 50%. Tapi kan saya masih punya yang moderate 30%. Saya masih punya yang konservatif 20%, Pak. Saat itu, Pak, saat terjadi crash, saya mau terjadi pembalikan. Kan 2008 saya udah lebih pintar dari tahun 2003, Pak. Jadi saya saya jual semua investasi saya yang moderate dan konservatif. Saya pegang cash. Nah, pada saat pembalikan arah UNTR itu saya masuk, Pak. Di harga 2.400. Itu saya sempat masuk. Saya masuknya bukan di 2.400. Waktu itu dia auto reject bawah, kemudian naik, Pak. Naik saat dia mau auto reject atas, saya masuk, Pak. Ya. Nah, itu kan confirm kembali, Pak. Dan saat itu yang masuk, Bapak yakin karena Bapak mempelajari fundamental dari saham tersebut itu memang kuat, bagus, dan paling tidak Bapak tetap mendapatkan dividen setiap tahunnya ya, Pak ya. Iya. Tapi waktu itu saya nggak berpikir dividen, Pak. Saya berpikirnya gimana balikin uang saya. Jadi bagaimana supaya bisa tidak mengalami kerugian ya, Pak ya. Iya. Saya waktu itu sudah berpikirnya gimana caranya saya harus averaging down dan secepatnya saya harus balikin kerugian saya. Seperti itu. Dan begitu harganya balik, Pak. Begitu harganya balik. Kalau saat ini saham-saham pada rontok semua, Bapak apa juga mengalami hal yang sama, Pak?
Yang saat ini saya tidak mengalami, Pak. Tidak masalah ini ya? Tidak masalah. Semuanya masih oke ya, masih biru ya? Iya. Yang saat ini saya, karena corona ini Indonesia ini turunnya terlambat, Pak. Ya. Karena yang kali ini kita masih bisa waspada. Kan di Cina sudah gembar-gembor tahun 2019 Desember. Tapi kan indeks masih di atas, Pak, itu, Pak. Oke. Nah, Januari itu indeks masih di atas. Jadi kita yang sudah tahu, wah ini bakal krisis nih, kita masih bisa bersihkan portofolio, Pak. Oke. Nah, sehingga pada saat di bawah kita bisa masuk gitu. Iya, Pak. Pak Tonik ini kalau saat ini punya impian atau goal apa, Pak, ke depannya, Pak? Goal saya, ya, saya punya banyak banget, Pak, impian dari dulu. Apa, Pak? Dari dulu saya selalu punya banyak impian, Pak. Dan impian saya terus bertumbuh. Dulu saat-saat awal saya belum punya apa-apa, impian saya seperti pada umumnya orang ya, Pak ya. Saya kepingin punya rumah, saya ingin punya mobil, saya ingin jalan-jalan ke luar negeri. Karena saya jujur, saya merintis bisnis mulai dari nol, Pak, gitu. Ya. Mulai dari saya naik motor gitu. Nah, sehingga impian-impian saya ya masih yang seperti itu gitu. Nah, saat ini impian saya adalah bagaimana saya bisa mempunyai aset yang bisa saya yang bisa saya gunakan untuk saya bisa ya membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Kemudian saya juga punya aset untuk saya pensiun nanti. Dan ya saya juga kepingin punya aset itu bukan hanya berupa saham, tapi juga kepemilikan juga, Pak. Seperti itu. Wah, makanya saya juga merintis bisnis juga. Walaupun saya berinvestasi, tetap bisnis-bisnis yang saya rintis tetap saya juga jalanin, Pak. Jadi nggak semuanya waktu saya habiskan untuk di trading gitu, nggak seperti itu. Oke, luar biasa, Pak. Ini tadi sebelum podcast saya telepon sama sepupu Pak Tony nih, Pak Hanjaya. Jadi Pak salam, Hanjaya Pak. juga titip salam nih, Pak. Pak Hanjaya kan kongsi saya di Prambanan Bisland ya. Oh iya Pak ya. Yang properti itu. Ya properti Prambanan ya. Itu bisnisnya dia. Iya. Baik, Pak, ini terima kasih, nggak ganggu waktu Pak Tony lagi. Sebelum penutupan, mungkin ini Pak Tony bisa kasih ini ya Pak, saran-saran kepada sobat sukses ya, agar para sobat sukses ini bisa berinvestasi untuk masa depannya yang lebih baik gitu, Pak. Iya, saran saya selalu yang pertama adalah sebelum Anda investasi, selalu Anda harus menginvestasikan waktu terlebih dahulu untuk belajar, untuk mempelajari apa yang Anda mau investasi. Kemudian Anda harus meluangkan waktu kalau itu saham untuk mempelajari laporan keuangan. Kenapa? Ini yang kita beli kan bisnis, Pak. Ya. Kan kalau kita bisnis, kalau kita nggak mempelajari laporan keuangan, apanya yang mau dipelajarin? Ya. Nah, kita pelajari laporan keuangannya, apakah bisnis ini prospektif. Nah, jadi pada saat Anda membeli saham, Anda harus punya mindset bahwa Anda mau menjadi pemilik bisnis itu. Anda kongsi di perusahaan itu, sehingga Anda harus pelajarin fundamentalnya bagaimana. Nah, setelah itu Anda kuasain, Anda boleh melakukan investasi pada uang Anda. Dengan begitu Anda melakukan investasi. Kalau Anda melakukan investasi tanpa Anda mempelajari, Anda bukan berinvestasi, tapi Anda sedang berjudi. Loh iya. Spekulasi. Kalau untung ya karena beruntung, bukan karena skill. Tapi kalau Anda berinvestasi, itu kan karena Anda mempunyai pengetahuan, karena Anda punya kemampuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu namanya berinvestasi, bukan berjudi. Sama dengan kalau misalkan kita mau buka restoran, kita nggak bisa masak, kita nggak ngerti manajemen restoran, itu pun saya katakan berjudi. Jadi yang judi sebetulnya bukan sahamnya, tapi yang judi adalah orangnya. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah teliti sebelum membeli,
Karena uang yang Anda gunakan untuk membeli itu berasal dari hasil kerja keras Anda, hasil istilahnya tetesan keringat, bahkan air mata mungkin, yang mana ya kalau sampai hilang demikian saja ya sayang sekali gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir yang saya pesankan, lakukan money management agar jangan sampai investasi itu bukannya membuat Anda lebih mempunyai aset lebih besar, tapi justru membuat kehidupan Anda berantakan. Jadi punyailah money management yang baik dan terus lakukan saving, investing, protecting agar hidup kita makin sip gitu. Mantap Pak. Jadi memang ini sobat sukses harus terus mau untuk meluangkan waktu belajar ya. Apa yang you mau invest itu you harus mengerti, harus paham, dan kalau sudah yakin dan mau berinvestasi, pilihlah emiten-emiten yang juga sudah ini ya, secara fundamentalnya itu baik, secara manajemennya itu juga melakukan ESG ya. Betul. Yaitu environment, social, governance yang bagus. Betul. Sehingga tata kelola perusahaan yang bagus itu dengan pertumbuhan yang juga bisa double digit, itu tentu akan menjadi investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Dan ini saran-saran dari Pak Tony ini luar biasa. Terima kasih sekali nih Pak Tony ya. Sama-sama Pak Hermanto, saya juga berterima kasih. Bapak luar biasa, sangat bermanfaat. Please like, subscribe, share, dan komen usulan-usulan untuk kebaikan kita semua. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi. Stay humble, stay positive, stay on fire.